Ibrani pasal 11. Iman. Iman adalah kepastian dari apa yang kita harapkan dan keyakinan dari apa yang tidak bisa kita lihat. Karena iman seperti inilah orang-orang pada zaman dulu menyenangkan Allah. Oleh iman kita mengerti bahwa Allah telah menciptakan seluruh dunia dengan firman-Nya. Ini berarti segala sesuatu yang bisa kita lihat diciptakan oleh sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Oleh iman, Habel mempersembahkan kurban yang lebih baik daripada Kain. Karena itu, ia disebut sebagai orang yang benar ketika Allah memuji persembahannya sehingga diterima oleh Allah. Dan oleh iman, walaupun sudah mati, Habel masih tetap berbicara hingga sekarang. Oleh iman, Henokh diangkat dari dunia ini, sehingga ia tidak pernah merasakan kematian. Kitab suci menjelaskan bahwa sebelum diangkat, Henokh adalah orang yang menyenangkan Allah. Lalu, tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia berada, karena Allah telah mengangkat dia untuk tinggal bersamanya. Tanpa iman, tidak ada orang yang dapat menyenangkan Allah. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Ia ada, dan Ia memberi pahala kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh iman, Nuh diperingatkan Allah tentang hal-hal yang belum bisa ia lihat. Tetapi oleh iman dan rasa hormatnya kepada Allah, ia membangun sebuah kapal yang besar untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan imannya, Nuh menghukum dunia, dan ia menjadi seorang yang benar di hadapan Allah melalui iman. Oleh iman, Abraham taat memenuhi panggilan Allah untuk pergi ke suatu tempat yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepadanya. Abraham tidak tahu di mana tempat itu, tetapi ia memulai perjalanannya karena ia beriman. Oleh iman, Abraham tinggal sebagai orang asing di tanah yang tidak dikenalnya, yaitu tanah yang dijanjikan Allah kepadanya. Ia tinggal di dalam kemah-kemah bersama dengan Ishak dan Yakub yang juga menerima janji yang sama dari Allah. Abraham melihat ke masa depan, menantikan kota yang memiliki fondasi yang sesungguhnya. Kota itu adalah kota di mana Allah sendirilah yang merencanakan dan membangunnya. Oleh iman, Sarah yang mandul dan Abraham yang sudah terlalu tua dimampukan oleh Allah untuk memiliki anak. Allah melihat iman Abraham dan menganggapnya setia untuk mendapatkan apa yang ia janjikan. Jadi, melalui satu orang yang sudah tidak mungkin memiliki keturunan, muncul keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan butiran pasir di pantai. Orang-orang hebat ini hidup dalam iman mereka sampai mereka mati, padahal mereka tidak menerima apa yang Allah janjikan, karena mereka hanya melihatnya dari jauh. Tetapi mereka menyambut janji-janji itu. Mereka tahu bahwa mereka hanyalah orang-orang asing dan pendatang-pendatang di bumi ini. Orang-orang yang dapat menerima kenyataan seperti itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menantikan negeri yang akan menjadi tanah air milik mereka. Jika hanya memikirkan negeri yang mereka tinggalkan, kesempatan untuk kembali sudah mereka lewatkan. Tetapi kenyataannya mereka menunggu suatu negeri yang lebih baik, sebuah negeri surgawi. Sebab itu Allah tidak malu dipanggil sebagai Allah mereka, karena ia sudah menyediakan sebuah kota untuk mereka. Oleh iman, Abraham memberikan Ishak sebagai kurban ketika Allah memberikan ujian. Abraham siap mempersembahkan Ishak anak satu-satunya, sekalipun Abraham sudah menerima janji-janji Allah. Padahal Allah telah berkata kepadanya, "Dari Ishaklah keturunanmu akan berlanjut." Abraham berpikir bahwa Allah mampu membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Dan memang secara kiasan, Abraham menerima Ishak kembali dari kematian. Oleh iman,
Ishak memberkati Yakub dan Esau dengan melihat ke masa depan. Oleh iman, Yakub ketika hampir mati memberkati anak-anak Yusuf. Ia menyembah Allah sambil bersandar pada tongkatnya. Oleh iman, Yusuf pada akhir hidupnya berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ia juga memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dengan tulang-tulangnya. Oleh iman, orang tua Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan setelah ia lahir. Mereka melihat bayi Musa yang sangat elok rupanya, sehingga mereka tidak takut melawan perintah raja. Oleh iman, Musa ketika bertumbuh dewasa menolak disebut sebagai anak putri Fir'aun. Ia lebih memilih untuk menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang hanya sesaat saja. Ia menganggap lebih baik menderita bagi Kristus daripada mendapat seluruh kekayaan Mesir, karena ia sedang menantikan pahala yang akan diterimanya dari Allah. Oleh iman, Musa meninggalkan Mesir. Ia tidak takut terhadap kemarahan Raja Fir'aun. Ia tetap bertahan, seolah-olah ia dapat melihat Allah yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Oleh iman, Musa melangsungkan Paskah dan pemercikan darah pada setiap bagian atas pintu rumah orang Israel, supaya malaikat kematian tidak membunuh anak laki-laki sulung mereka. Oleh iman, bangsa Israel berjalan melintasi Laut Merah, seolah-olah laut itu adalah daratan yang kering. Tetapi ketika orang-orang Mesir mencoba melakukan hal yang sama, mereka semua tenggelam. Oleh iman, tembok kota Yeriko runtuh setelah umat Allah mengelilinginya selama 7 hari. Oleh iman, Rahab, wanita pelacur itu, menyambut mata-mata Israel dalam damai, sehingga ia tidak dibunuh bersama dengan orang-orang lain yang tidak percaya. Berapa banyak lagi contoh yang harus aku sebutkan? Waktuku akan habis untuk menceritakan kepadamu tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Oleh imanlah mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, menjalankan keadilan, mendapatkan apa yang Allah janjikan, dan menutup mulut singa-singa. Mereka juga memadamkan kobaran api, melepaskan diri dari ujung pedang, mendapatkan kekuatan dalam kelemahan, menjadi perkasa dalam peperangan, dan memukul mundur tentara-tentara asing. Para perempuan menerima kembali orang-orang yang sudah mati karena dibangkitkan dari kematian. Ada juga yang dianiaya dan menolak untuk dibebaskan supaya mereka mendapatkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Ada yang dihina dan dicambuk, bahkan diikat dengan rantai dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dilempari batu, dipotong dengan gergaji, dibunuh dengan pedang, dan dibiarkan memakai kulit domba atau kulit kambing. Mereka sangat miskin, ditindas, disiksa, dan diperlakukan dengan sangat kejam. Dunia ini tidak pantas untuk orang-orang hebat itu. Mereka harus mengembara di padang gurun, gunung-gunung, gua-gua, dan lorong-lorong bawah tanah. Allah memuji mereka karena iman mereka kepadanya. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menerima apa yang Allah janjikan. Allah telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Karena itu, hanya dengan kita mereka bisa menjadi sempurna.